Pengalaman-pengalaman di kehidupan membuat hidup kita lebih kuat dan tegar menjalani hari-hari di kehidupan. Channel Deddy Sapa Teman. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalam Ramadan tercipta pengalaman-pengalaman yang membuat kehidupan kita semakin kuat dan semakin kita bisa melihat yang baik dan yang buruk. Ramadan kali ini banyak pengalaman-pengalaman yang kita temui. Sebenarnya pengalaman-pengalaman ini juga ditemui teman-teman kita. Salah satu pengalaman-pengalaman sederhana tapi membuat kita lebih menjadi manusia yang sebenarnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat di masjid. Saat kita beranjak pulang setelah menyelesaikan ibadah sholat di masjid, tiba-tiba di sendal kita berasa lengket, ada ludah, ada dahak di sendal kita. Kira-kira apa yang terjadi? Ini cerita jorok, bukan? Ini tentang keikhlasan menjalani kehidupan dan hari-hari di Ramadan. Atau ceritanya yang lain, di negeri Atta Branta, karena musim hujan, ada seorang bapak mengawal dua anaknya untuk ikut turut sholat di masjid. Suasana hari habis hujan dan becek jalanan. Nah, bapak beranjak dan bergegas untuk ikut sholat berjamaah. Tapi kedua anaknya juga ikut di belakang dan lupa melepas alas kaki, sendalnya. Jadi alas kakinya itu berlumuran lumpur dan becek. Lalu kedua anak tadi berlarian di sela-sela saf orang sholat. Otomatis sendal yang penuh becek tadi lengket dan mengenai sejadah-sejadah jamaah yang melaksanakan ibadah sholat. Ini pengalaman, tapi ini menguji keikhlasan kita. Inilah Ramadan betul-betul menjadikan kita lebih kuat. Kalau sedemikian, kira-kira itu dosa siapa? Bertanya-tanya, ini dosa siapa? Itu dosa siapa? Gak perlu bertanya. Ini tentang masalah hati dan keikhlasan kita. Jadi, yang nanggung dosa siapa? Yang berpahala siapa? Keikhlasan di hati kita masing-masing. Ada cerita lainnya tentang pengalaman kehidupan di Ramadan. Ada seorang ibu membesarkan kelima anaknya. Ibu ini ditinggal oleh suaminya sudah sejak lama. Lalu dia berdagang takjil. Hari-hari pertama takjilnya laku keras. Tapi hari-hari berikutnya takjilnya nggak laku. Jadi jualannya masih tersisa lebih banyak. Hari-hari berikutnya tetap sama. Ada inisiatif, ada rencana. Rencananya bukan rencana jahat, tapi ini merugikan orang lain. Jajanan yang tidak habis dijajakan, dioplos. Jadi sisa jajanan hari ini dicampur dan dijual kembali di hari berikutnya demi anak-anaknya. Kira-kira ini dosa siapa? Ini salah siapa? Takjil-takjil yang dioplos itu tetap berasa dan berwarna sama, tapi berefek dampak ke pelanggan dan pembeli. Lalu kalau dilihat ke dalam, lebih ke dalam, ibu ini modalnya ngutang dari koperasi atau dari koperasi simpan pinjam lah. Jadi dia membesarkan anak-anaknya yang masih kecil tanpa suami, ya otomatis dia berdagang. Lalu hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di keluarganya. Lalu jajanan oplosan tadi dijual dan laku. Ini dosa siapa? Ada lagi penjual-penjual dagangan sayur masak, lauk pauk di pekarangan rumah, di jalanan. Kan lagi rame. Ini bulan penuh berkah.
karena sisa kemarin belum habis dan ini kalau diolah kembali masih laku, ini bagian dari pengiritan, iya. Tapi ini bisa jadi merugikan para pelanggan dan pembeli. Sayuran, lauk pauk, atau takjil-takjil tetap dijual di hari berikutnya. Pelanggan sesampainya di rumah merasa kayak nggak nyaman. Ini kok berasa basi. Ini kok seperti jajanan yang sudah 3 hari kemarin. Lalu yang sedemikian itu, siapa yang berdosa? Siapa yang salah? Atau bagi diri kita ya? Kita lebih banyak bercermin. Jangan-jangan uang kita belanjakan untuk beli takjil, untuk beli sayur mayur, lauk pauk tadi, uang yang nggak benar. Kembalikan ke kita tentang keikhlasan. Ini dosa siapa? Tetaplah ikhlas, menjaga hati. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Demikian pesan-pesan hari ini di channel Deddy Sapa Teman. Terima kasih menyimak. Assalamualaikum.